Selamat datang di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Provinsi Jawa Tengah berpenduduk cukup besar, lebih dari 32 juta orang, dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oleh karena itu, pembangunan masjid besar atau masjid agung menjadi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah sebagai pusat aktivitas syiar dakwah Islam di Provinsi Jawa Tengah. Gagasan awal pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah berasal dari Gubernur Jawa Tengah, Haji Mardianto. Ya, memang waktu itu tanah wakaf atau pondok masjid besar Kauman Semarang telah menjadi satu kasus yang rumit karena telah dikuasai oleh berbagai pihak yang ternyata tidak ada hubungannya dengan kemakmuran masjid itu sendiri. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya tanah itu dapat dikembalikan pada Masjid Besar Kauman Semarang. Kemudian timbul gagasan agar di atas tanah wakaf ini bisa dibangun Masjid Agung Tataran Jawa Tengah sebagai tetenger atau pengingat atas peristiwa yang membahagiakan umat Islam di Jawa Tengah pada umumnya. Begitu gagasan dilontarkan, maka disambutlah dengan hangat gagasan itu dan lalu dikembangkan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, didukung oleh seluruh fraksi yang ada di DPR, dan jadilah Masjid Agung yang representatif, yang di samping mengamankan tanah yang pernah hilang, juga akan menangkap dan mengembangkan Islam di Jawa Tengah. Ya, saya sejak mendengar ada gagasan mau dibangun Masjid Agung Jawa Tengah, spontan saya memberikan tanggapan positif dan sangat setuju dan mendukung sekali. Hendaknya masjid itu representasi Jawa Tengah dan tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga mengembangkan berbagai macam aspek. Gagasan itu telah menjadi kenyataan. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 September 2002. Filosofi perancangan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan perwujudan kesinambungan historis perkembangan agama Islam di tanah air. Filosofi ini diterjemahkan dalam Condro Sengkolo yang dirangkai dalam kalimat Suci Ning Guno, Gapura Ning Gusti. Tahun 2001 adalah tahun dimulainya realisasi dari gagasan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah. Condro Sengkolo ini terwujud menjadi ekspresi jati diri Masjid Agung yang megah dan indah, perpaduan unsur budaya universal maupun lokal dalam kebudayaan Islam. Memasuki gerbang utama Masjid Agung Jawa Tengah, kita akan disambut kolam air mancur yang memiliki 9 titik pancuran air, melambangkan 9 wali. Memiliki arti bahwa Wali Songo mengantar masyarakat Jawa memeluk agama Islam. Berikutnya kita memasuki Plaza Masjid. Pada plaza ini terdapat banner yang dinamakan Gerbang Al-Qonatir, yang artinya megah dan bernilai. Tiang pada Gerbang Al-Qonatir ini berjumlah 25 buah, merupakan simbolisasi dari 25 Rasul Allah sebagai pembimbing umat. Plaza Masjid seluas 7.500 meter persegi ini merupakan perluasan ruang sholat yang dapat menampung kurang lebih 10.000 jamaah, dilengkapi dengan 6 payung raksasa yang bisa membuka dan menutup secara otomatis seperti apa yang ada di Masjid Nabawi, Madinah. Berikutnya, kita memasuki bangunan utama masjid. Bangunan utama masjid dibagi menjadi 2 bagian, yaitu lantai dasar dan lantai 1. Lantai dasar masjid dimanfaatkan untuk hall,
ruang tamu VIP, ruang informasi, dan ruang pengelola masjid, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya termasuk tempat wudhu. Dan mezanin lantai dasar dimanfaatkan untuk perluasan ruang sholat yang bisa menampung lebih kurang 1.000 jamaah. Lantai 1 masjid dimanfaatkan untuk ruang sholat utama, ruang imam, dan ruang mimbar khatib. Lantai 1 masjid dengan fasilitas pendukungnya dapat menampung lebih kurang 5.000 jamaah. Masjid Agung Jawa Tengah sudah terlihat keagungan dan keanggunannya dengan adanya menara yang merupakan bangunan replika Menara Kudus setinggi 99 meter yang melambangkan 99 asma Allah yang diberi nama Al-Husna Tower. Bangunan menara ini di lantai dasar dimanfaatkan untuk kantor radio dakwah Islam Jawa Tengah. Sedang lantai 2 dan 3 dimanfaatkan untuk Museum Islam Jawa Tengah. Bagian atas merupakan gardu pandang. Di sini ditempatkan teropong untuk melihat rukyat. Di tempat ini pula terdapat kafe hutan berkapasitas 50 orang. Dari ruang ini kita dapat menikmati indahnya kota Semarang, Laut Jawa, dan Gunung Ungaran. Masjid Agung Jawa Tengah sebagai alternatif wisata religi yang memberikan kesegaran spiritual sebagai oase di tengah kehidupan urban yang semakin berat. Berada di lingkungan Masjid Agung Jawa Tengah, kita berada di tengah pertamanan yang indah, nyaman, dan asri. Tersedia parkir yang aman, luas, dan lapang yang dapat menampung sekaligus 30 bus, 680 mobil, dan 700 motor. Masjid Agung Jawa Tengah juga berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu. Bagi Anda yang ingin memperluas cakrawala pengetahuan Anda, khususnya pengetahuan dalam dunia Islam, tersedia gedung perpustakaan 2 lantai yang lengkap, sejuk, dan nyaman. Aset masjid bisa dikembangkan sebagai unit usaha untuk kemakmuran masjid. Di antaranya adalah fasilitas convention hall atau bangunan serbaguna dengan kapasitas 1.000 orang. Gedung itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan seperti resepsi pernikahan, seminar, dan pentas budaya Islam. Office space atau ruang perkantoran. Dalam kompleks Masjid Agung Jawa Tengah tersedia ruang-ruang kantor untuk disewakan. Masjid Agung Jawa Tengah juga menyediakan persewaan kios atau disebut souvenir shop sebanyak 74 kios berbagai ukuran. Bagi Anda yang membutuhkan penginapan di Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah menyediakan Geraha Agung sebagai guest house. Kebutuhan Anda untuk beribadah dan beristirahat terpenuhi di sini. Sebagai lembaga yang mendapat amanat untuk mengelola masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah memiliki 2 bagian utama. Yang pertama adalah bidang ketakmiran, yaitu bagian yang melaksanakan pelayanan kegiatan ibadah dan keumatan di Masjid Agung Jawa Tengah ini, termasuk menyelenggarakan peringatan Hari Besar Islam. Sedang bidang yang kedua adalah lembaga pengembangan usaha yang disingkat dengan LPU,
Bagian ini bertugas mengelola aset usaha Masjid Agung Jawa Tengah secara syariah. Berbagai aktivitas telah dilaksanakan di Masjid Agung ini. Yang cukup istimewa di Masjid Agung di bulan Ramadan adalah diadakannya sholat tarawih dengan pembacaan ayat suci Al-Quran 1 juz setiap malam dengan lagu sama persis di Masjidil Haram Mekah. Masjid Agung Jawa Tengah, masjid kebanggaan masyarakat Jawa Tengah hari ini dan di masa yang akan datang. Allah